Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mujahidi syahid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a jihadan jihadahu wa ba'd. Sahabat sekalian, insya Allah kita akan mengupas ya, sesuai dengan judul, yaitu Sholater Fighting Technique. Sebenarnya ini berdasarkan hasil perenungan atau pemikiran sebenarnya, pemikiran bisa jadi pikiran liar yaitu tentang sanad yang pasti semua sudah paham atau mengetahui ya. Penting sekali ketika kita beramal, harus ada sandarannya yang dapat dipercaya, yang bisa menjadi landasan amal itu dikatakan sah ya, atau minimal jadi landasan hukum atau landasan nilai dalam beramal. Termasuk juga bela diri. Bela diri itu bagian penting dari kehidupan ya. Itu tidak bisa dipungkiri, jadi bagian penting dari kehidupan. Nah, tentunya ketika kita beramal, mempraktekkan, jadi praktisi atau seneng ya, bahkan mungkin juga sudah jadi seorang petarung profesional, nah, tentunya akan jadi lebih semangat, lebih percaya diri, khususnya bagi seorang muslim loh ya ini ya, khususnya bagi seorang muslim ketika tahu sanadnya gitu ya. Jadi ketika ditanya ini sanadnya dari mana gitu, dan yang jelas kalau terkait amal, sanadnya harus terlangsung kepada Rasulullah ya, sebagai instruktur utama semua amal Islami, instruktur kehidupan ya. Karena amal itu bagian dari kehidupan. Nah, jadi dari mana sanad teknik bela diri yang diajarkan Rasulullah nih? Dalam sejarah kita kenal atau kita tahu bahwa Rasulullah adalah seorang yang sangat mahir bergulat. Bahkan karena kemahirannya, jago-jago gulat saat itu dikalahkan oleh Rasulullah. Gulat ini tentunya bagian dari seni bela diri ya, seni bela diri. Tentunya kalau dikaitkan dengan kemahiran Rasulullah ya tentunya berkaitan tradisi waktu itu. Gulat itu jadi ajang pembuktian seseorang layak disebut laki-laki atau tidak ya, atau bahkan layak dihormati atau tidak. Dan Rasulullah sangat mahir dengan gulat ya. Dimana gulat ini salah satu maknanya adalah belenggu ya, permainan membelenggu. Ini bukan cocok logi tapi cocok lagi. Ternyata kalau kita lihat ada di surat Al-Maidah ayat 64 ada kata gulat yang artinya terbelenggu ya. Walaupun kaitannya dengan sodako ya, tapi kan kita paham bahwa gulat itu salah satu tekniknya ada kuncian belenggu ya. Dan kalau kita lihat dari arti gulat dalam surat Al-Maidah ayat 64 terkait sodako, orang yang pelit gitu, kikir. Makanya jangan heran kalau bisa dikaitkan dengan istilah orang Sunda, kalau bertarung itu istilahnya pak pelit-pelit ya. Pak pelit-pelit artinya jangan bermurah hati kepada musuh, maksudnya begitu ya. Dipelitin gitu. Jangan sampai mudah diserang, mudah dijatuhkan, mudah dikalahkan. Nah, lalu apa yang jadi bahan perenungan ya? Jadi sebutkan bela diri adalah bagian dari kehidupan, sangat penting. Kemudian kita perhatikan atau kita yakini bahwa Islam ini adalah agama yang lengkap, mengatur semua sistem kehidupan. Kemudian juga
kita renungkan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu kalau disederhanakan bahasanya dalam bahasa Sunda kang ngicep nage turutaneun. Jadi ngicepnya aja turutaneun, apalagi kemahirannya gitu. Ya, kemahirannya dalam bergulat, dalam bela diri. Nah, lalu adakah pelajaran langsung dari Rasulullah terkait gerakan bela diri yang detail gitu? Ya, ternyata qadarullah sampai video ini dibuat, khususnya saya ya belum menemukan itu. Ada satu kitab atau satu kajian yang membahas tentang Rasulullah mengajarkan detail gerakan bela diri, mulai dari kuda-kuda yang kita kenal, kemudian bagaimana cara membanting, cara menjatuhkan lawan, ya. Secara detail belum ada. Ya. Makanya kalau ada sahabat yang sudah pernah menemukan, mohon disampaikan di kolom komentar. Kita sharing ya. Insya Allah saya juga masih butuh banyak masukan. Tapi berdasarkan pengalaman dan hasil penelusuran, ya belum ada. Tapi ternyata ya ada, dan harus kita yakin tidak mungkin Rasulullah melakukan sesuatu ya yang itu kan jadi dipublis kan. Dalam sebuah hadis ada Rasulullah mengalahkan seorang pegulat Mekah waktu itu. Tidak mungkin sampai dipublis, diumumkan gitu kan, diberitakan kalau tidak diajarkan kepada kita sebagai umatnya. Karena kan Rasulullah uswatun hasanah, apapun yang dilakukannya itu harus jadi contoh buat kita, termasuk bela diri. Ya. Nah ini mah setelah penelusuran kesana kemari ternyata ada ya, sanad teknik gerakan bela diri dari Rasulullah. Ya. Apa tuh? Ya. Satu kalimat yang pasti insya Allah semua sudah hafal, yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli, terkait sholat ternyata. Nah itulah ya, sanad teknik bela diri, sekurang-kurangnya dasar ya, dasar gerakan teknik bela diri yang dipesankan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu ada di dalam sholat ya. Khususnya bela diri ala Rasulullah yaitu gulat ya. Ada semua gerakan dasarnya di dalam gerakan sholat. Jadi ketika kita sedang sholat, itu pada dasarnya kita sedang berlatih membiasakan diri gerakan-gerakan bela diri yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah sangat mahir itu, yaitu gulat. Mulai dari berdiri ya, takbiratul ihram, bersedekap, ya, ruku, sujud hingga tasyahud akhir, itu adalah dasar-dasar gerakan teknik bela diri yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita ya, untuk kita ya, tentu saja untuk kita karena kita adalah umatnya. Dan kalau kita merasa jadi umat Rasulullah, tentunya kita harus mau diajarin tuh. Dan kenapa misalnya sampai tidak ada arahan khusus ya, tadi kajian khusus ya, kemudian bahkan sabda khusus terkait bela diri. Karena biasanya sesuatu yang dilakukan bahkan sampai mahir tapi tidak sampai disampaikan, artinya itu harusnya sudah jadi kebiasaan ya. Ada tuh kudu diajarkan, kudu bisa gitu sebenarnya, maksudnya sederhananya begitu. Termasuk bela diri, khususnya gerakan dasar dari gulat yang jadi gerakan atau dasar dari gerakan semua bela diri yang ada. Nah, bagaimana penjelasannya? Insya Allah akan kita bahas atau kita kupas di video-video selanjutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, minimal jadi semangat tuh ya bagi seorang muslim, apalagi yang sekarang lagi seneng-senengnya latihan bela diri atau sudah mungkin jadi petarung profesional. Ternyata amal yang kita lakukan ada sanadnya, ada landasan amalnya, tidak main-main dari Rasulullah ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.